Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kali ini kita akan mereview sebuah pisau lipat keluaran dari Spyderco, ya. Pisau seri Slice Bowie dengan bahan handle titanium, kemudian ada belt clip, dan sebuah pisau lipat yang didesain dengan sangat baik. Oke, kita langsung mulai dari awal, yaitu tipe dari pisau ini. Ini adalah Spyderco Slice Bowie. Kenapa dibilang Bowie? Karena di sini secara bentuk mata bilahnya itu menyerupai sebuah pisau Bowie. Pisau Bowie itu adalah sebuah pisau hunting keluaran Amerika yang memang desain bentuk Bowie-nya itu banyak diadaptasi di pisau-pisau hunting. Di sini diadaptasi oleh Spyderco ke dalam bentuk pisau lipat. Pisau ini buatan Taichung, Taiwan, ya. Meskipun ini adalah brand global dunia yang biasanya dibuat di US, tapi pisau-pisau Spyderco yang buatan Taiwan juga tidak kalah kualitasnya dengan yang buatan US. Pisau ini adalah pisau keluaran pertama dari Spyderco dengan baja CTSX HP. Ya, di sini kalau terlihat CTSX HP. Pisau ini sekarang sudah keluar seri terbaru dengan baja M390. Jadi seri dengan baja CTSX HP ini sudah tidak keluar lagi atau discontinue, dan sekarang sudah jadi barang rare karena dari scale titaniumnya ini dia masih benar-benar warna titanium. Kalau yang seri M390 atau baja baru itu scale-nya ini sudah di anodise warna biru atau diwarna dengan warna biru. CTSX HP ini mempunyai edge retention atau ketahanan ketajaman yang baik, toughness-nya juga baik, ya. Terus kemudian di sini finishing bilahnya di sini memakai stone wash acid atau stone wash. Kalau yang tipe baru M390 itu dia finishingnya satin. Nah, dia yang ini masih stone wash. Terus kemudian untuk grindingnya masih sama, dia tipe full flat ya. Full flat dari atas ke bawah dia full flat. Terus kemudian spine-nya di sini, ini karakter spine atau punggungnya itu sangat halus sekali, ya, sangat halus. Jimpingnya di sini atau thumb stud-nya di sini juga presisi sekali di sini. Terus kemudian di bagian pelung atau garis grinding di sini ini sejajar ya, kiri kanan sangat presisi, kiri kanan. Ya, pisau yang didesain dengan serius dan hasilnya sangat bagus ini. Terus kemudian di sini ada coil, sedikit jarang ya biasanya. Di sini coil ini sejajar dengan garis asah. Jadi kalau pada saat mengasah itu tidak perlu ada kekhawatiran hasil asahan akan melengkung ke dalam sini, karena di sini sudah ada coil. Dan ini koilnya sedikit agak berkurang dan mungkin sebelumnya sudah pernah diasah. Di sini ada bekas gesekan. Ini ada bekas gesekan di sini. Ya. Di sini juga ada. Nah, di sini juga ada. Ini ada bekas antara buffing atau stropping ya. Terus kemudian ini handle titaniumnya ini juga smooth banget, dengan bagian ekornya ini melengkung, jadi di genggaman enak banget ya, pas gitu loh. Kalau di tangan saya sih pas untuk pisau-pisau ukuran orang Asia ini pas sekali. Kemudian di sini ada 4 baut. Nah, ini kalau orang tanya, kalau ada yang tanya lubang ini untuk apa? Nah, ini nih ada belt clip di sini. Ini belt clipnya ini bisa dipindah ke kiri dan ke kanan ya. Mau dipasang di kanan biasanya kalau
untuk EDC atau everyday carry, kalau mau dimasukkan ke saku sebelah kanan, di sini masuk ke sini, diambil. Terus kalau ini juga bisa masuk ke sebelah kiri atau sebaliknya seperti ini. Sebenarnya fleksibel sih, senengan ya kalau ini. Tapi Spyderco sudah cukup memikirkan kebutuhan konsumen. Jadi pisau lipat yang memang biasanya belt clipnya ada di sebelah kanan pegangan itu bisa dipindah ke bagian kiri juga, meskipun agak anomali karena di sini ada sistem penguncian liner locknya. Hooknya ini enak banget ya, bisa untuk pegangan atau untuk tahanan tangan, di sini sangat baik ya hooknya. Secara ergonomi pegangan ini enak sekali. Terus kemudian kalau saya biasanya kalau memegang sebuah pisau itu pasti akan rubbing atau meraba-raba. Saya cari bagian yang kerasa tajam atau kerasa kurang enak. Tapi ini halus banget ini. Ini semua sisi halus banget. Ini halus banget, semua sisi halus banget. Tidak ada bagian yang tajam atau kerasa akan melukai kalau dipakai untuk EDC ya. Ukurannya pas. Terus kemudian ini kas spider hole di sini, spider hole atau lubang Spyderco. Ini lubang ini cukup unik ya, karena ini dipatenkan. Lubang ini dipatenkan oleh Spyderco, jadi pisau lipat yang didesain mempunyai lubang sebesar ini tuh adalah kepunyaan Spyderco. Lubang ini berfungsi sebagai bantuan untuk membuka bilah ini dengan satu tangan. Pisau ini bisa dioperasikan dengan satu tangan saja, ya. Dibuka, kemudian ditutup. Nah, spider hole ini fungsinya untuk digunakan membantu membuka bilah seperti ini. Slik. Terus kemudian mekanisme frame lock. Kenapa frame lock? Karena locknya ini menyatu dengan skill ya. Jadi istilahnya frame lock. Itu cukup digeser, tutup. Nah, jadi bisa dioperasikan dengan satu tangan. Bagian sini coakannya cukup enak. Hanya di bagian sini saya merasa agak terganggu karena lubangnya tidak terlihat secara utuh seperti ini. Di sini pun sebenarnya saya juga sudah merasa agak terganggu. Karena kalau Spyderco itu biasanya saya dorong ke depan begini kalau buka jempolnya, tapi ini tidak bisa. Nah, itu harus agak menyamping jempolnya, agak mencamping. Tapi kalau didorong depan dengan agak paksa, ya masih bisa. Ya. Bisa untuk snapping opening. Nah, masih bisa. Kenapa saya merasa agak terganggu sebelah sini? Karena biasanya jari tangan itu bisa juga untuk memainkan membuka bilah seperti ini. Nah kan agak repot. Nah kan agak susah dia untuk snapping. Nah, meskipun bisa dihentak, tapi sedikit sekali jari yang bisa kita mainkan untuk masuk ke dalam lubang itu sedikit sekali. Nah, tidak bisa maksimal. Nah, meskipun bisa, tapi harus benar-benar dipaskan dulu. Biasanya lebih cepat pakai jari, tapi kalau ini perasaan lebih cepat kalau pakai jempol. Pisau ini adalah pisau yang sangat bagus ya menurut saya, karena secara desain, secara ergonomi dia sangat enak, sangat pas, apalagi untuk tangan kita yang orang Asia itu genggamannya serasa pas banget. Terus kemudian tingkat presisinya juga sangat baik. Saya tidak merasa ada hal yang perlu dikoreksi di bagian presisi.
ya, pisau yang perfect sih ya secara desain menurut saya. Dan ini sebanding dengan harganya ya teman-teman. Harga pisau ini kalau secara dolar terakhir saya cek sebelum dia discontinue itu di sekitar 460 dolar. 460 dolar itu kalau dirupiahkan sekarang sekitar 7,7 juta. Belum pajak, belum ongkir, belum lain-lainnya. Jadi mungkin pisau ini bisa jatuhnya sekitar 8,5 jutaan kalau dibeli secara harga normal. Oke teman-teman, itu sekilas review dari saya untuk pisau Spyderco ini. Untuk ketajaman dia juga sangat baik ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah pernah diasah sebelum datang ke saya karena di sini ada scratch di sini, terus di sini juga ada bekas buffing. Pisau ini standar pabriknya secara ketajaman sudah sangat bagus. Hanya ini memang sepertinya sudah pernah kena asah, terus kemudian di sini juga ada bekas buffing, tapi masih cukup tajam. Oke teman-teman, begitu sekilas review Spyderco ini. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran pada rekan-rekan yang ingin mencari pisau dengan tipe yang sama. Jika ada pertanyaan seperti biasa kita bahas di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat selalu untuk rekan-rekan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.